A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat di mana saja antum berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang penuh barokah ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul semua perjanjian batil itu batal. Jadi seluruh perjanjian yang dia ada unsur-unsur kebatilannya maka itu batal. Nah, itulah tema kita pada kesempatan sore hari ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat yang pertama, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya, ini adalah ayat yang sering digunakan oleh kita semua ketika kita membahas masalah akad. Jadi kita diminta sebagai orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk memenuhi akad-akad tersebut. Mengapa kita harus memenuhi akad-akad tersebut? Karena akad-akad itu terkait dengan pihak yang lain, atau kita terikat janji, atau kita terikat komitmen dengan pihak yang lain, dengan saudara kita, dengan perusahaan, ataupun dengan apapun itu namanya, maka kita diminta untuk memenuhi akad-akad tersebut. Nah, dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang masalah akad. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan akad? Definisi yang paling masyhur terkait dengan akad adalah rabtu ijab biqabulin aw ma yakumu maqamahuma ala wajhin masyru'. Jadi yang dimaksud akad adalah transaksi yang ditandai dengan ijab dan qabul, atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syariat ala wajhin masyru'. Jadi akad itu harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setiap akad itu harus compliance, harus patuh pada prinsip-prinsip syariah. Apabila akad-akad itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tidak perlu kita penuhi. Ini adalah definisi akad yang paling masyhur. Nah, akad tersebut juga ada rukun-rukunnya. Paling tidak ada 3 rukun akad. Yang pertama adalah al-aqid. Siapa yang dimaksud dengan al-aqid? Itu adalah 2 pihak atau pihak yang melakukan akad, atau 2 pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Kemudian yang kedua adalah mahalul aqd, atau objek yang menjadi akad, atau objek yang diperjanjikan. Kemudian yang ketiga adalah sigotul akad, atau pelafalan akad tersebut. Ya, jadi itu adalah rukun-rukun akad. Ada al-aqid, ada pihak yang berakad, kemudian ada mahalul akad, ada objek akad, kemudian yang ketiga ada pelafalan akad. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan al-aqid? Yaitu pertama, dia yang mempunyai ciri rasyid, ya, atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Jadi orang yang berakad itu adalah orang yang cakap hukum, orang yang paham hukum, bukan anak-anak balita atau yang belum balik, ya. Atau bukan pula orang yang dalam keadaan tercekal. Cekal itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah singkatan dari cegah dan tangkal, yaitu orang yang tidak diizinkan untuk melakukan suatu akad. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang idiot, ya. Apabila dia melaksanakan suatu akad, maka akan terjadi kebangkrutan, maka dia adalah orang yang tercekal. Maka pada orang yang tercekal, orang yang dicegah dan ditangkal ini, akadnya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, al-aqid itu adalah orang yang menjalankan akad itu dengan prinsip antarodin, atau dengan prinsip saling ridho, saling rela, dengan sukarela. Jadi orang yang berakad itu adalah orang yang merdeka, ya. Dia independen, dia bisa melaksanakan suatu perjanjian. Artinya adalah dia bukan orang yang di bawah paksaan. Karena kalau orang yang di bawah paksaan, maka akadnya menjadi tidak sah. Jadi orang yang betul-betul dia memang punya kemampuan dan dia betul-betul siap untuk berakad, atau dia rela untuk melakukan suatu akad. Kemudian yang ketiga, akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum apabila tidak memiliki khiyar. Khiyar itu adalah
hak pilih opsi. Seperti misalkan khiyar syarat ya. Biasanya kalau dalam akad jual beli itu ya, setelah ijab qabul itu ada khiyar. Nah, setelah khiyar baru nanti ada lazim. Contohnya misalkan begini ya, ketika kita ke sebuah warung gitu ya. Kita ingin membeli sembako, kita beli beras, kemudian kita beli minyak goreng, beli kecap dan seterusnya gitu ya. Kemudian akhirnya kita bayar ya, total belanjaan kita itu kita bayar. Nah, pas setelah kita bayar kita baru keingetan kalau ternyata di rumah itu sudah ada kecap, jadi kita tidak perlu membeli kecap. Kemudian kita bilang kepada penjaga toko, ini maaf Pak, untuk kecapnya nggak jadi dibeli. Kenapa? Karena ternyata di rumah itu masih ada kecap, jadi mohon maaf ya Pak ya. Nah, itu adalah khiyar majelis ya. Ini adalah khiyar yang dibolehkan gitu ya, khiyar yang dibolehkan. Tapi yang kita bahas di sini adalah khiyar syarat ya, hak pilih dalam penetapan waktu yang nanti tidak jelas waktunya gitu ya. Nah, maka akad itu dianggap berlaku atau dia sudah sah dan berkekuatan hukum apabila tidak ada khiyar syarat ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mahalul akad, adalah objek akad ya, atau sesuatu yang bisa ditransaksikan ala wajhi masyru' yang diperbolehkan oleh syariat. Yang pertama, jika objeknya ini berupa sebuah barang, maka syaratnya ini adalah barang-barang yang memang boleh diperjualbelikan, barang-barang yang bermanfaat, bukan barang-barang yang haram, seperti minuman keras, seperti alat musik misalkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika objeknya ini adalah berupa manfaat atau jasa, maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat ya. Maka kalau ini berupa manfaat ya atau jasa, maka ini adalah jasa-jasa yang memang itu secara syar'i itu diperbolehkan gitu ya. Ya misalkan seperti jasa potong rambut ya, itu kan diperbolehkan gitu ya. Kemudian banyak sekali ya jasa-jasa yang itu diperbolehkan ya, jasa pendidikan dan macam-macam itu diperbolehkan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, objek akad itu ada ketika akad itu dilakukan ya, jadi objeknya itu jelas ada gitu ya. Kalau ini objeknya adalah objek jual beli, maka barangnya itu harus ada. Kalau ini objeknya adalah objek ijarah atau jasa, maka ini perusahaan jasanya harus ada jelas. Kalau objeknya ini adalah bisnis, maka bisnisnya juga ini harus ada, harus jelas gitu ya. Jadi semua itu betul-betul real ada. Jadi itu baru bisa diakadkan. Tapi kalau misalkan barang-barangnya itu tidak ada gitu ya, barangnya tidak ada, jasanya tidak ada, kemudian bisnisnya juga tidak ada ya, fiktif itu, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek akad. Kemudian yang keempat, bahwa objek akad ini bisa diserah terimakan. Tapi kalau ini untuk jual beli ya, untuk barang ya, ini bisa diserah terimakan. Karena kalau kita mau jual beli berarti barangnya harus ada, harus ready. Ketika pembeli itu menyerahkan uang ya, maka penjual itu menyerahkan barangnya dan akhirnya kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Jadi mahalul akad atau objek akadnya ini harus jelas dan sesuai dengan syariat. Kemudian berikutnya adalah sigotul akad. Ya. Menurut jumhur ulama, ijab ini adalah merupakan statement penyerahan, dan qabul adalah merupakan statement penerimaan. Jadi intinya ijab qabul itu adalah serah terima. Ya. Ada sesuatu yang diserah terimakan. Baik, kemudian sesuai dengan tema yang tadi kita sampaikan di awal di mukadimah, bahwa kita akan membahas tentang bahwa akad ya, semua akad yang batil itu batal. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan akad-akad yang batil? Akad-akad yang batil itu adalah akad-akad yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terlarang. Yang unsur-unsur tersebut dapat membatalkan akad. Apa saja? Di antaranya adalah riba, kemudian goror, kemudian zalim. Jadi ada 3 unsur itu. Jadi sahabat, kalau misalkan antum bisa menguasai 3 hal ini gitu ya, maka antum bisa menilai apakah suatu akad itu mengandung unsur riba, kemudian unsur goror, dan suatu kezaliman. Kalau ada 3 hal ini, maka
akad itu menjadi batal gitu ya. Walaupun nanti kalau kita bicara bentuk-bentuk kebatilan itu memang banyak sekali. Mulai ada riswah, ada suap menyuap, ya kan, kemudian ada gish, kemudian ada monopoli barang, ya kan, kemudian ada kecurangan, ya, mengurangi timbangan, takaran dan seterusnya. Itu banyak sekali, tapi semua itu terangkum dalam 3 hal ini, yaitu riba, gharar dan zalim. Tapi sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akad yang di dalamnya terkait ada unsur ribanya. Ini adalah merupakan akad yang batil, ya, akad yang batil, dan ini akad yang batal, gitu ya. Nah, kenapa riba ini menjadi unsur pembatal paling utama di dalam sebuah transaksi? Karena memang yang pertama yang kita pahami bahwa hukum dari perbuatan riba itu adalah haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal halala bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Dan yang haram itu jelas. Ya. Jadi jual beli itu jelas halal. Dan riba itu jelas-jelas haram. Ya, maka kalau dia sudah merupakan sesuatu yang haram, kita tidak boleh masuk ke dalam hal tersebut, ya. Kita tidak boleh nyerempet gitu ya, atau bahkan kita menggunakan skema atau instrumen pada bisnis itu dengan unsur yang mengandung riba gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan riba? Riba ini adalah pertambahan dari kewajiban utang, yaitu baik itu utang itu adalah pinjam meminjam uang ataupun dari jual beli yang dilakukan secara tidak tunai atau jual beli kredit. Nah, biasanya kalau orang utang piutang kalau waktu zaman jahiliyah itu ya, biasanya begini, misalkan ya ada si A dia utang ke B itu 1 juta gitu ya. Kemudian nanti akan dilunasi utangnya itu misalkan pada bulan November 2021 gitu kan. Ternyata ketika jatuh tempo gitu ya, si A itu tidak bisa melunasi utangnya kepada si B. Kemudian si A itu minta tangguh, minta ditunda pembayarannya dengan persyaratan bahwa dia akan mengembalikan lebih dari total utang yang dia pinjam di awal akad. Misalkan kalau tadinya utangnya itu 1 juta, dia akan kembalikan menjadi 1.200.000 atau dilebihi 200.000. Nah, maka kelebihan atau pertambahan dari utang pokok itulah itu yang disebut dengan riba gitu ya. Demikian pula pada transaksi jual beli secara tidak tunai atau jual beli kredit. Nah, biasanya kalau orang melakukan sebuah pembiayaan gitu ya ke lembaga keuangan, itu kalau dia telat membayar angsuran itu akan didenda. Maka denda itu adalah merupakan kelebihan dari pokok utang, walaupun mungkin dendanya kecil ya, tapi di situ ada pertambahan. Nah, setiap ada pertambahan itulah yang dinamakan dengan riba. Ya, walaupun mungkin sekarang ada istilah-istilah pengganti riba itu ya, atau istilah-istilah pengganti pertambahan yang harus kita waspadai. Misalkan pertambahan itu misalkan diganti dengan nama denda ya, atau ganti rugi, atau penalti, atau profit, atau kalau dalam bahasa Arab itu denda itu dengan istilah gharamatu ta'khir ya, atau menggunakan istilah takzir atau takwid ya. Itu intinya denda-denda juga gitu ya. Nah, maka istilah-istilah itu tidak merubah asal dari hukum tersebut. Ya, kalau dia riba ya dia akan tetap riba. Kenapa? Karena riba itu kaidahnya paling sederhana ya.
kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu disebut dengan riba. Ya, setiap utang piutang kemudian mendatangkan manfaat itu maka disebut dengan riba. Apakah manfaatnya itu berupa uang? Kalau sekarang itu di dunia online ya, manfaatnya itu dia berupa diskon misalkan, atau potongan harga, itu juga riba. Ya, setiap transaksi pinjam meminjam, ya, utang piutang, kemudian di situ ada manfaat, ya, ada diskon, maka itu disebut dengan riba. Ya. Dan riba ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, riba merupakan dia salah satu dari sab'u mubiqat, ya, dari dosa yang membinasakan. Ya. Itu riba itu seperti itu. Gitu ya. Dan orang-orang yang bisnis ya dengan riba maka dia akan hancur. Uangnya akan habis. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi Allah itu akan menghancurkan riba dan Allah itu akan menyuburkan sedekah. Gitu ya. Walaupun begini ya, kalau kita bicara riba ya, atau kita bicara bunga itu, kita jualan uang ya, uang yang tadinya 10 juta menjadi 13 juta, itu kan kalau secara logika itu kita menjadi berlebih ya uang kita. Yang tadinya 10 menjadi 13 juta berarti uang kita bertambah, berarti kan kita untung. Itu logika di dunia gitu ya. Dan sebaliknya ketika kita bicara sedekah ya, kita misalkan punya uang 10 juta, kita sedekahkan 1 juta, logikanya kan uang itu kita itu berkurang. Yang tadinya 10 juta menjadi 9 juta, karena yang 1 juta kita sudah sedekahkan. Kalau kita bicara secara logika matematik, seolah-olah riba itu akan menguntungkan dan sedekah itu membuat kita menjadi rugi. Tapi ternyata tidak, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ternyata riba yang tadinya kita pandang, kita anggap itu kita akan untung, malah justru kita akan rugi, akan habis. Dan banyak sekali buktinya orang yang habis ya, bisnisnya habis, uangnya habis, asetnya karena riba. Itu seperti itu. Kemudian justru orang yang bersedekah itu maka uangnya akan terus bertambah. Bagaimana kita lihat seperti para sahabat ya, 3 sahabat yang kaya raya di zamannya itu. Ya, mereka diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Mereka bertiga sangat kaya raya. Harta mereka banyak, aset mereka banyak, dan mereka juga sedekahnya luar biasa. Dan ketika mereka bersedekah justru Allah terus tambah. Ya, Allah berkahi harta mereka. Ya, jadi pokoknya kalau kita bicara riba ini dampaknya sangat buruk ya, dan dampaknya sangat mengerikan sekali, maka kita harus hati-hati. Kalau kita berakad, kita harus lihat ini akad ini mengandung riba tidak. Baik itu riba nasi'ah, riba yang terjadi karena penundaan utang, maupun riba fadl karena kita misalkan jual beli emas ya, atau komoditas barang ribawi secara tidak tunai, seperti itu ya. Jadi riba itu pokoknya betul-betul seperti yang di moto-moto itu ya, riba ngeri banget ya. Oke. Kemudian unsur berikutnya yang dapat membatalkan transaksi atau akad kita adalah goror. Ya. Goror itu adalah hal-hal yang memang itu tidak jelas. Goror itu sesuatu yang tidak jelas, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa al-goror adalah yang tidak jelas hasilnya, atau disebut dengan majhul aqibah ya. Yang akibatnya itu tidak jelas, majhul ya. Itu tidak
jelas ya. Ada suatu ketidakjelasan gitu ya. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasah dan jual beli goror. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasah wa an bai'il goror." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hasah dan jual beli goror ya. Jadi goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Apa yang tidak jelas? Mulai dari akadnya, kemudian mulai dari objek akadnya, mulai dari timingnya dan seterusnya itu tidak jelas. Itu adalah goror. Seperti misalkan kalau yang terjadi di sekitar kita itu ya, seperti misalkan jual beli online gitu ya. Itu berapa banyak orang yang jual beli online itu mereka kecewa akhirnya. Kenapa? Karena barang yang dia beli itu tidak sama gitu ya, ternyata apa yang dia lihat di internet, di online shop dengan apa yang dia terima itu ternyata beda jauh. Nah, ini adalah juga goror. Tapi kalau kemudian terjadi seperti itu, apakah itu bisa kita benahi? Tentu bisa gitu ya. Maka ketika kita akan melaksanakan jual beli secara online misalkan, kita harus betul-betul menjelaskan secara detail ya barang yang kita jual, mulai dari ukurannya, kualitasnya, kelebihannya, kekurangannya, itu betul-betul secara detail gitu ya, sehingga konsumen kita itu betul-betul mendapatkan keterangan yang jelas terkait dengan satu barang yang akan menjadi objek jual beli tersebut ya. Jadi goror merupakan sesuatu yang tidak jelas ya. Ini tidak boleh terjadi goror ya. Kalau kita akad kita goror, maka nanti akad kita akan menjadi batal gitu ya. Karena dalam goror itu termasuk perbuatan yang sebenarnya tipu menipu ya. Itu goror itu bisa merupakan perbuatan yang tipu menipu gitu ya. Sekarang kan banyak orang misalkan ditawari investasi dan segala macam, tapi usaha realnya itu nggak ada ya, hanya sekedar iming-iming saja yang menggiurkan gitu ya. Nanti orang yang investasi dengan uang ratusan juta itu hanya diberikan semacam sertifikat atau surat berharga yang tidak ada harganya, karena memang itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Nah, di sini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah yang kalian saling ridho. Ya. Goror ini, perbuatan goror ini termasuk kita memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, ya. Maka ini adalah merupakan perbuatan dosa, ya. Karena ini merupakan perbuatan yang batil, ya. Ini merupakan perbuatan yang dosa, ya, tidak boleh. Dan goror itu ujungnya dia lebih kepada praktik tipu menipu, gitu ya. Tapi di sini dikecualikan illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan tijarah, dengan perniagaan atau dengan jual beli yang kalian saling ridho. Ya, maka nanti jangan kita berdalih ya, kalau kan tadinya awalnya kita sudah sepakat, kita awalnya kan saling ridho gitu kan. Ridho itu ya dikecualikan hanya pada transaksi yang jelas, yaitu pada tijarah, pada perniagaan.
Ya kalau saling ridho pada hal-hal yang diharamkan, yang mengandung unsur haram, maka itu adalah haram. Ya maka di sini ridho pun dia harus dikecualikan ya. Ridho itu ditekankan hanya pada tijarah, pada perniagaan yang ini memang jelas-jelas halal dan diperbolehkan oleh syariat, seperti itu. Ya, jadi jangan misalkan ya, ketika seseorang sekarang kan banyak terjadi seperti itu ya, orang ayo kita investasi properti apa segala macam, terus akhirnya mereka investasi gitu, ternyata misalkan tanahnya belum dibebaskan ya kan. Ternyata dia hanya pandai mengumpulkan uang masyarakat ya. Jadi objek bisnisnya tidak jelas, transaksinya tidak jelas, goror. Nah, itu adalah merupakan perbuatan tipu menipu. Ketika ternyata proyeknya gagal, kita akan mengatakan kan memang bisnis seperti itu. Ya harus tanggung resiko dong, kalau bisnisnya bangkrut ya kita tanggung bersama. Tapi antum itu dari awal bukan itu masalahnya. Dari awal sudah nggak jelas. Dari awal itu sudah goror, memang niatnya mau menipu. Nah ini tidak boleh, ini adalah haram ya akhi. Ini tidak boleh ya. Nah goror ini merupakan suatu yang ini banyak sekali terjadi dan ini sering sekali digunakan ya atau dipraktekkan secara tidak sadar oleh orang-orang yang melakukan bisnis ya. Kemudian yang ketiga ya, unsur yang dapat membatalkan akad adalah zalim ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah zulm ya, atau zulmun atau al-zulmu. Kalau zalim itu adalah pelakunya. Kalau madlum itu adalah orang yang terzalimi ya. Kalau zulm itu adalah zalim. Tapi sekarang kita menggunakan kata bahasa zalim ya. Apa yang dimaksud dengan zalim atau al-zulm ya? Al-zulmu wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Jadi yang dimaksud dengan zulm itu adalah meletakkan atau menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah perbuatan yang akan memberikan dampak buruk pada pelakunya nanti pada hari kiamat. Ini berdasarkan dalil atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahwa transaksi dalam Islam prinsipnya itu adalah adil. Ya karena adil itu adalah lawan dari zalim, dan kita diperintahkan untuk berbuat adil dan kita dilarang untuk berbuat zalim. Ya. Karena adil artinya adalah bahwa tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi. Ya. Tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Ya, oleh sebab itu kalau kita ingin berbisnis, maka kita harus betul-betul hati-hati. Ya. Apakah kita mengilmui bisnis tersebut atau tidak? Apakah kita ahli dalam bisnis tersebut atau tidak? Ya, kalau kita ternyata tidak ahli, ya, kita ahlinya hanya ngumpulin duit masyarakat, kemudian kita iming-iming untung dan akhirnya ternyata usahanya bangkrut, maka itu adalah zalim. Ya. Kita telah berbuat zalim dan kita telah menghilangkan harta kaum muslimin dan itu dosa. Ya. Nah, kezaliman itu ya ada dua. Yang pertama adalah zalim pada hak Allah Azza wa Jal, kemudian zalim pada hak manusia. Ya. Contoh zalim pada hak Allah adalah misalkan kita memiliki harta sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, maka kita harus keluarkan zakatnya. Ya. Kalau kita tidak keluarkan zakatnya, maka kita zalim kepada Allah dan sekaligus kita berhutang kepada fakir miskin, pada asnaf yang mereka itu berhak menerima zakat. Ya. Maka itu harus dibayarkan. Sejak kapan? Sejak kita kenal Islam ya, sejak kita mengetahui Islam ya. Sejak kita menjadi seorang muslim, maka kalau kita punya hak-hak yang harus dibayarkan, maka kita harus bayarkan.
Ya tadi seperti zakat, karena zakat itu adalah wajib ya bagi orang yang memang memiliki harta yang sesuai dengan harta zakat seperti itu. Ya, atau misalkan kita sudah mampu untuk berangkat haji tapi kita tidak berangkat haji, maka kita zalim pada hak Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melaksanakan perintahnya yang wajib. Gitu ya. Kemudian zalim kepada manusia itu juga terbagi menjadi dua ya. Pertama, kita zalim kepada manusia dalam jumlah yang banyak atau kepada orang yang banyak, dan yang kedua kita zalim kepada orang per orang atau kepada manusia dalam jumlah yang terbatas ya. Ini terkait dengan masalah nanti akad atau transaksi yang kita jalankan dengan mereka. Dan diteruskan atau? Stop dulu. Ini sinyalnya wifi-nya terganggu tuh, Pak. Oke. Bukan ulang. Loading terus ya. Pakai wifi atau pakai handphone? Tadi wifi nggak terbang mulai sampai terus ya. Nanti dimulai ucapannya dengan ini gangguan apa? Sinyalnya kayak. Unsur yang menyebabkan akad itu menjadi batal. Ya, jadi bahwa dalam suatu akad atau dalam suatu perjanjian kita tidak boleh ada unsur zalim. Niatnya itu memang kita ingin menipu orang yang tidak paham, itu tidak boleh. Karena kalau ada kezaliman itu maka transaksi kita menjadi haram. Nah, misalkan kalau dalam jual beli ya, biasanya kita kalau misalkan ada orang yang beli, kemudian pembeli tersebut adalah orang jauh yang tidak kita kenal, ya, kemudian dia membeli suatu barang yang barang tersebut misalkan harganya hanya 20.000, kita sampaikan bahwa barang tersebut harganya adalah 25.000, kita lebihi 5.000. Nah, maka itu adalah merupakan perbuatan yang zalim ya. Jadi uang yang 5.000 tadi itu haram untuk dimakan dan itu dosa ya. Itu seperti itu. Atau kalau kita misalkan dalam bisnis online gitu ya, kita terima barang, kemudian barangnya rusak, online shopnya tidak mau ganti, maka itu juga zalim ya, karena kita sudah menyerahkan uang. Atau terkadang dipersyaratkan, oke, Bapak Ibu kalau misalkan mau diganti barang yang rusaknya, Ibu harus dipersyaratkan untuk membeli satu item dari produk yang sama, yang harganya sama. Nah, itu juga termasuk adalah kezaliman ya. Kezaliman karena yang namanya jual beli itu adalah saling ridho. Dan belum tentu juga nanti pembeli yang sudah beli barang itu dia punya kemampuan untuk beli barang yang semisal. Kalau tidak, apakah terus kemudian barang yang rusak itu tidak diganti ya. Ini adalah merupakan perbuatan yang zalim. Ya, jadi kira-kira itu ya. Jadi intinya apabila kita ingin berakad, maka kita harus memastikan bahwa akad yang akan kita jalankan itu tidak mengandung unsur riba, kemudian unsur gharar dan unsur zalim. Kalau akad yang kita jalankan itu ada unsur-unsur tersebut, maka akad-akad tersebut adalah akad-akad yang batil ya. Akad-akad yang mengandung dosa. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, taib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya tanyakan sama Ustaz. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya maksudnya. Baik Ibu, silakan Ibu. Gini Pak Ustaz, kita itu kan di kapal itu ada yang namanya uang di luar gaji Pak Ustaz. Jadi uang itu diperuntukkan buat uang makan gitu Pak Ustaz. Tapi seringkali uang itu disalahgunakan sama teman-teman untuk bukan untuk uang makan gitu Pak Ustaz, melainkan dikesampingkan gitu uang makannya. Jadi bisa dibilang itu untuk berjudi Pak Ustaz. Saya sebagai pimpinan di kapal itu berdosa nggak Pak Ustaz? Karena saya pun sebetulnya sebagai kapten nggak tahu, kalau kita sadar tuh nggak mungkin kan saya melarang orang nggak boleh begini begitu, karena kan sudah ada dewasa ya Pak Ustaz. Kita tidak bisa melarang orang gitu. Dan uang makan dari yang saya berikan itu, kalau dia dibuat maaf main perempuan itu, saya terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik Bu ya. Ini terkait dengan uang makan yang disalahgunakan ya, uang makan tapi digunakan untuk berjudi gitu ya. Nah sebenarnya dari pihak ibunya sendiri harus yang pertama memberikan nasihat ya Bu ya, memberikan nasihat bahwa ini adalah uang makan, ini adalah hak kalian, maka kalian gunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau kemudian nanti mereka katakanlah digunakan untuk hal-hal yang haram, maka mereka sendiri Ibu yang menanggung dosanya gitu ya, seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu harus memberikan nasihat dulu kepada mereka. Ya, mungkin ada kalau di Ibu punya karyawan itu kan mereka bisa dikumpulkan ya, diberikan nasihat. Ya, kalau misalkan Ibu tidak mampu atau katakanlah sulit ya untuk memberikan nasihat secara langsung, bisa didatangkan ustadz, ada kajiannya, ada pengajian misalkan, itu bisa disampaikan seperti itu, bahwa memang itu tidak boleh menggunakan uang seperti itu untuk hal-hal yang diharamkan seperti itu. Iya, Ustaz, sebetulnya saya sudah berikan opsi seperti itu, bahkan mungkin saya pun ikut marah-marah gitu Ustaz ya, ngasih tahunya dari A sampai Z. Terkadang ada yang sampai saya turunkan dari kapal pun ada gitu kalau sudah berlebihan, karena menurut saya sudah beda jalan dengan saya. Kalau saya pribadi nggak mau kalau sholat gitu Ustaz. Saya mau waktu jamnya sholat kita jamaah semua gitu. Tapi terkadang masih ada problema juga dari situ. Nah, menurut Ustaz, saya ini sebagai kapten perlu lagi lebih marah atau saya hanya bersabar, atau mungkin ada solusi Pak Ustaz? Baik. Ya, kalau mereka karyawan Ibu itu tidak bisa diingatkan lagi secara baik-baik Bu ya, mungkin harus dipecat ya, harus diberhentikan saja. Kenapa? Karena memang orang-orang seperti itu kan akan memudaratkan kita sendiri, kemudian memudaratkan mereka gitu ya. Dan mereka juga harus diberikan efek jera gitu ya. Nanti tinggal diganti dengan karyawan-karyawan yang mungkin katakanlah lebih soleh seperti itu Ibu. Ya, pada prinsipnya kita sudah ngasih arahan kepada mereka, ngasih nasihat gitu kan. Tapi ternyata kalau memang mereka tidak bisa dikasih tahu, ya terpaksa kita harus berikan sanksi yang tegas. Karena ini terkait dengan syariat ya Bu ya. Gitu. Kita berikan sanksi yang tegas, ya nanti tinggal kita ganti dengan karyawan yang baru seperti itu Ibu. Solusinya begitu. Ada lagi Bu? Silakan Ibu. Saya kumpulkan dari teman-teman pelaut. Silakan. Jadi gini Pak Ustaz, untuk cara menabung yang paling aman, karena kita kalau kebanyakan sebagian besar dari pelaut itu kalau di darat tidak digaji Ustaz ya, karena kan skimnya kontrak. Kalau cara menabung yang paling aman selain di bank itu, atau mungkin pembelian tanah, ada nggak Ustaz opsi yang lain gitu, yang Ya. tanpa riba? Baik, ya kalau menabung yang aman ya Bu ya, selain kita simpan uang kita mungkin di bank syariah, itu kita juga bisa kumpulkan dulu uang kita. Yang pertama, karena kita ingin aman ya, kita tabung dulu misalkan ya di bank syariah. Setelah uang kita banyak,
kita bisa belikan emas Ibu, kita bisa belikan logam mulia gitu ya. Kemudian nanti kalau kita khawatir menyimpannya juga nanti tidak aman ya, kita bisa titip simpan itu di bank syariah. Itu kan ada safe deposit box ya Bu ya. Nah itu menurut saya itu lebih lebih aman karena nilai uangnya juga atau nilai harta kita akan terus meningkat, tidak akan terjadi inflasi ya kan. Karena kalau kita berupa uang ya, itu kan terjadi inflasi, nilainya akan lambat laun akan menurun. Tapi kalau dalam bentuk emas itu nilainya akan terus meningkat ya. Seperti dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas kepada sahabat yang bernama Urwah al-Bariki ya, memberikan uang sebesar 1 dirham untuk diberikan 1 ekor kambing. Itu ternyata akhirnya dibelikan 2 ekor kambing ya Bu ya, 2 ekor kambing. Nah artinya begini, bahwa uang 1 dinar itu kan dia 4,25 gram ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 4 jutaan lebih. Uang 4 jutaan itu kalau sekarang itu kita bisa belikan kambing 2 ekor. Jadi dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ternyata tidak mengalami yang namanya penurunan nilai sama sekali. Maka kalau Ibu ingin aman, ya tadi Ibu belikan emas seperti itu. Itu yang paling aman. Kalau Ibu mau belikan aset juga boleh ya. Kalau aset seperti tanah dan segala macam itu harus betul-betul kita melihat tanah yang katakanlah bagus ya, strategis, kemudian pertumbuhan nilainya itu terus meningkat dan likuiditasnya juga bagus Bu. Artinya kalau misalkan suatu saat kita akan jual tanah itu juga cepat lakunya gitu ya. Tapi bisa jadi kan kita beli aset tanah ya, kemudian tanah tersebut harganya bagus ya, nilainya itu terus meningkat, tapi ketika kita jual tidak liquid ya, susah. Nah itu juga aset kita akan tertunda gitu. Seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya Ustadz. Ini untuk saya pribadi Ustadz. Jadi seringkali ada orang yang menggadai tanah ke saya. Jadi mungkin karena butuh gitu Ustadz. Kalau menggadai itu kan sebenarnya saya niatnya mau nolong ya Ustadz. Cuman saya itu nggak mau untuk gadai-gadai. Tapi dia itu memaksa Ustadz. Karena kan kalau saya pribadi, kalau kita sudah punya prinsip tentang riba, itu mau dipaksa secara apapun, apalagi yang bernamakan gadai, saya tetap nggak mau tuh Ustadz. Nah, solusinya gimana tuh Ustadz? Kalau kita menolak, kita bicara untuk gadai, karena kan dia bilang akan kembali lagi seperti itu dan hitungannya, tapi saya tuh nggak mau. Atau bahasa saya hanya meminjamkan uang, atau gimana baiknya Ustadz? Ya baik. Kalau Ibu tidak mau gadai ya nggak apa-apa Bu. Ya, jadi kalau misalkan ada saudara kita yang membutuhkan katakanlah bantuan, kita bisa pinjami uang gitu ya. Tetapi tetap kita harus, kalau misalkan ada kolateral ya, atau ada jaminan, itu lebih ahsan gitu ya. Biasanya jaminannya itu dia adalah 100% dari uang yang kita pinjam gitu ya. Misalkan begini, kalau katakanlah nilai asetnya itu misalkan 100 juta gitu ya, di harga pasar itu 100 juta, maka kita bisa berikan pinjaman itu misalkan 80 juta. Itu seperti itu gitu ya. Jadi asetnya tetap harus lebih besar dari plafon uang yang kita pinjamkan ke saudara kita. Kalau memang saudara kita itu ini ya Bu ya, pinjam uang dalam jumlah yang besar. Tapi kalau katakanlah dia hanya pinjam uang dalam jumlah yang kecil, kemudian orangnya terpercaya dan Ibu yakin, ya nggak perlu ada jaminan. Pokoknya kita saling percaya saja gitu. Yang penting ada ada akadnya ya Bu ya. Ketika pinjam-meminjam itu harus betul-betul harus ada akadnya yang jelas, pinjamnya berapa, tanggal berapa, kapan dia akan pulangkan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa orang yang meminjam itu dia harus mampu membayar ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita misalkan memberikan pinjaman tapi ternyata orang itu dia tidak mampu untuk membayar. Nah itu seperti itu. Ya silakan Jadi Bu. kadang gini Ustadz, yang nggak masuk akal saya gitu. Mereka hanya mampu mencicil gitu, tapi untuk membayar tepat waktu pun enggak. Saya itu memberikan kesenggangan waktu
yang mereka itu sampai lupa diri Ustadz gitu, dan saya bingung cara menagih yang benarnya tuh gimana untuk supaya mungkin sama-sama memahami, sama-sama ngerti gitu bahwa semua orang butuh uang gitu, sedang mereka tuh hanya taunya kita punya uang gitu. Jadi pada saat mereka pinjam ya seperti itu, lupa mengembalikan, padahal saya sendiri sebenarnya merasa kasihan ketika ada barang yang ditaruh di tempat saya, misalnya surat tanah ataupun apa, tapi kadang kepercayaan kita tuh disalahgunakan gitu Ustaz. Ya baik Ibu ya. Kalau selama ini mereka terima gaji dari Ibu atau dari mana Ibu? Dari perusahaan Ustaz, kebetulan saya hanya kapten di kapal. Oke. Kalau dari perusahaan itu bisa bekerja sama untuk mengeksekusi pemotongan gaji secara otomatis dari gaji mereka? Saya lakukan. Itu yang sedang saya lakukan dengan Pak Taufik. Oh iya baik. Setahun belakangan ini saya membuat koperasi gitu. Koperasi yang tanpa riba gitu kira-kira Ustaz. Betul. Sudah alhamdulillah sudah sampai ke Sorong, sampai ke Papua. Oh, masya Allah Ibu, ya. Ya kalau misalkan bahkan kemarin saya di Papua sempat ada 2 orang yang membantu melunasi jaminannya Ustadz dari RCC juga gitu. Jadi pas kebenaran saya lagi berlayar ke sana sekalian untuk bantu melunasi gitu tanpa bunga. Pertama dari salah satu bank konvensional, kedua dari rentenir, Ustaz. Bagus Bu. Iya. Ya jadi gitu Bu ya, sistemnya kalau misalkan karyawan itu bisa potong gaji ya potong gaji Bu, karena itu yang paling aman ya, sistem yang paling aman. Mereka mau nggak mau ya harus sepakat pembayarannya dipotong gaji, itu aman bagi Ibu gitu. Dan kita juga sebaiknya begini Bu ya, kita juga harus mengedukasi gitu ya, untuk tidak memudahkan utang ya Bu ya. Karena sebenarnya utang itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya daruriyat atau kebutuhan pokok ya, seperti misalkan kalau orang nggak punya makan, dia harus beli beras, dia nggak punya duit, maka kita kasih pinjam uang ya kan. Atau misalkan anaknya harus sekolah, harus bayar SPP, atau misalkan dia harus bayar kontrakan rumah ya kan. Kalau dia nggak bayar maka dia akan diusir, keluarganya akan diusir ya. Maka itu harus kita kasih pinjaman. Jadi tujuan kita memberikan pinjaman ya itu untuk tabaruk, untuk ta'awun, itu untuk hal-hal yang sifatnya pokok saja ya Bu ya. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya lux itu seperti beli mobil dan yang lain-lain itu sebaiknya tidak kita berikan pinjaman. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Pertanyaan dari Anggun, Ustadz, apabila ada orang menggadaikan mobil, anggap saja gadai mobilnya ke saya. Katanya kalau kita pakai itu kan tidak boleh. Tapi kalau orangnya yang punya mobil mengizinkan dan boleh disewakan ke orang lagi, bagaimana hukumnya dengan ini? Sedangkan orangnya ridho untuk akad ini. Ya, jadi yang perlu kita pahami ya terkait dengan masalah akad itu bukan masalah akad itu saling ridho, tapi syarat dan rukunnya harus benar dulu gitu ya. Ya ini maksudnya apa? Ini apakah mau pinjam peminjam atau untuk gadai gitu ya? Kalau gadai ya tadi barang yang dijadikan gadai itu ya sebaiknya tidak digunakan, apalagi kalau ini sampai urusannya panjang ya, boleh dipinjam lah ya kan, kemudian boleh disewakan dan seterusnya ya. Itu seperti itu. Kalau mobil tersebut bisa disewakan maka nggak perlu dia menggadai barang tersebut ya untuk mendapatkan sejumlah uang gitu ya. Sudah mobilnya dibuat bisnis aja gitu ya. Mobilnya disewakan saja kan dia akan mendapatkan manfaat dari sewa mobil seperti itu. Wallahu a'lam. Ini masuk. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan dari Instagram apabila ada, Pak Galuh. Ini di Instagram langsung belum ada, cuman ini dari TA Moy
berusaha masuk belum bisa ini. Oke. Saya lagi coba dulu ya. Ada satu. Sebentar ya, saya kirim ada lagi nih kan. Baik. Sudah. Baik ya. Yang pertama bank syariah, apakah akadnya sudah benar-benar syariah? Kemudian yang kedua, semua perjanjian batil itu batal, apakah ini untuk bank syariah atau untuk konvensional? Baik ya. Yang pertama terkait dengan bank syariah, apakah bank syariah itu akadnya benar-benar syariah gitu ya? Jadi begini ya, di bank syariah itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan penghimpunan dana, kemudian yang kedua ada kegiatan penyaluran dana, kemudian yang ketiga adalah akad jasa keuangan, gitu ya. Saya akan mengomentari dulu dari kegiatan jasa keuangan, gitu ya. Kalau dari jasa keuangan itu kan seperti transfer ya. Kalau misalkan kita menggunakan mobile banking itu kan kita bisa misalkan beli pulsa, ya kan, atau kita bayar iuran BPJS, ya kan, atau kita misalkan bayar PDAM dan seterusnya, itu kita menggunakan jasa bank syariah, maka itu transaksinya adalah halal dan itu boleh ya, tidak ada keraguan sama sekali gitu ya. Nah kemudian ada akad penghimpunan dana ya, itu menggunakan misalkan akad wadiah yat domana, wadiah yat amanah, kemudian menggunakan misalkan deposito mudorobah ya. Nah di situ akadnya bagaimana gitu ya. Maka kita harus lihat lagi ya, kita harus betul-betul melihat akadnya satu persatu gitu ya. Ini akad yang mana gitu kan. Kemudian juga di akad penyaluran dana itu ada akad mudorobah ya, bagi hasil. Ada akad murabahah, itu jual beli secara tidak tunai, dan juga ada akad misalkan akad ijarah ya, akad jasa gitu ya. Nah kita melihat ya. Jadi begini ya, pada prinsipnya kita harus melihat apakah akad-akad tersebut mengandung tadi yang kita bahas bersama, ada ribanya tidak, ada dendanya tidak gitu ya. Kemudian ada unsur dolimnya tidak, ada unsur gorornya tidak. Tapi kalau misalkan akad-akad tersebut tidak mengandung unsur-unsur itu ya maka boleh ya, di bank syariah ya boleh ya gitu, seperti itu. Jadi tidak semua akad tidak semua akad pada produk-produk bank syariah itu mengandung riba ya. Ya banyak juga akad-akad yang tidak mengandung unsur riba atau goror atau kezaliman seperti itu. Nah kemudian yang kedua, semua perjanjian itu batil. Semua perjanjian batil itu batal ya. Apakah ini untuk bank syariah atau untuk bank konvensional? Kalau untuk bank konvensional kan jelas, karena memang dia akadnya adalah akad riba, akad bunga, itu jelas semua akadnya adalah, atau semua transaksinya itu adalah haram, adalah batil ya. Dan semua akadnya itu semuanya itu batal gitu ya. Tapi kalau untuk bank syariah tadi kita perlu melihat akadnya gitu ya. Karena terkadang di bank syariah tertentu ketika kita misalkan melakukan pembiayaan jual beli gitu ya, mereka ternyata mau ya merubah akadnya, misalkan yang tadinya memperlakukan denda, kemudian dendanya dihapus. Nah itu maka akadnya menjadi halal, boleh ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi artinya kita harus melihat akad-akad itu, skema akadnya kita harus lihat apakah dalam skemanya itu nanti mengandung unsur riba, goror, maisir, haram, zalim atau tidak. Nah seperti itu. Ya baik, masih ada waktu ya sampai beberapa menit ke depan. Menit lagi tuh. Ya oke. Kita sampai 17.45 berarti ya. Ya. Untuk Teh Amoy ada pertanyaan lagi Teh Amoy? Dari para pelaut. Cukup kayaknya Ustaz. Baik ya. Terima kasih banyak untuk saran masukannya. Insya Allah. Oh ya baik Bu ya, sama-sama Ibu.
Cukup. Ya. Baik ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi bahwa ketika kita ingin berakad ya, atau kita ingin melaksanakan jual beli atau bisnis, maka kita harus memperhatikan akad-akad itu. Ya, apakah terpenuhi tidak syarat dan rukunnya gitu ya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, maka akad itu menjadi halal. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.